Poin yang kelima, Mas Hardi, memang sehebat apalagi Lifegood, kenapa Pak Hardi mau kerjakan bisnis ini? Tadi saya udah bilang, ada uang pensiun, bisnisnya mudah, tokonya murah banget, ya kan? Terus tidak bicara seimbang kanan kiri untuk dapat income. Yang keempat, produknya bergaransi. Produknya bergaransi. Jual produk, ngomong ke orang, enak ngomongnya. Ngomongnya enak. Dibandingkan dengan kita harus cerita produk A, produk B, produk C di luar sana Bapak Ibu, tidak ada nilai jual. Hari ini kita ada nilai jualnya loh. Pak, Bu, Bapak Ibu nggak cocok, balikin botol kosongnya, uang kembali 100%. Pak, Bu, mohon maaf ya, nanti kalau sempat warehouse buka di Indonesia, saya nggak bisa bayangin berapa income platinum, berapa income gold, berapa income Bapak Ibu yang hari ini konsisten kerjakan Lifegood. Memang kenapa Mas Hardi? Karena akan disambut dengan begitu dahsyat para pemilik toko di marketplace. Karena akan disambut oleh orang-orang yang pedagang yang suka jual retail Bapak Ibu. Anda diam hari ini, saya pastikan Anda menyesal Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah momentum. Saya ngelihat itu loh Bapak Ibu. Saya ngelihat ada sesuatu yang besar dari Lifegood. Coba deh, rendahkan hatinya. Kalau nggak direndahkan hatinya, Bapak Ibu nggak akan mengerti. Saya pastikan Bapak Ibu tidak akan mengerti. Tolong, minta tolong rendahkan hatinya. Mau belajar dengan tenang, lalu Bapak Ibu lihat apa kelebihan Lifegood. Oke, ini yang poin keempat Bapak Ibu. Mas Hardi, ada lagi nggak poin kelima? Ada Bapak Ibu, poin yang kelima. Poin kelima, saya mengerjakan Lifegood karena saya tahu bisnis ini bisa dikerjakan hanya menggunakan handphone. Hanya menggunakan handphone. Terbukti, banyak sekali. Saya sudah sampai ke desa-desa Bapak Ibu, saya sudah sampai ke Purwokerto, saya sudah sampai ke Pemalang, saya sudah sampai ke Pekalongan, saya sudah sampai ke Tegal, Brebes semuanya. Mereka cuma bekerjakan bisnis ini cuma dari handphone Bapak Ibu. Terus Bu Ani itu yang dari Jember, mereka kerjakan dari handphone. Mereka berhasil mencetak para gold. Mereka berhasil mencetak para silver. Apa alasannya? Kan Bapak Ibu sudah punya handphone. Nggak ada alasannya. Alasannya apa Mas Hardi? Malas. Udah begitu doang. Yang kedua, tidak rendah hati untuk belajar. Ya, ini poin yang kelima. Poin yang kelima nih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Saya tidak bermaksud menggurui, tidak juga maksud untuk menceramai Bapak Ibu. Cuman saya kasihan. Kita sudah memulai. Saya minta tolong. Kita sudah memulai. Ketika kita sudah memulai, kita akhiri ini dengan baik. Kalau Bapak Ibu berani start, harus berani sampai ke finishnya. Kalau buat saya Bapak Ibu, karena saya darahnya darah orang Sumatera, pantang buat saya ketika saya memulai, saya tidak mengakhiri dengan baik. Kalau buat saya, jadi artinya udah mulai, kalau sudah berani memulai, akhiri dengan baik Bapak Ibu sampai ke finishnya. Adapun nanti ada belok kanan, belok kiri, ada hujan, ada panas, itu lumrah. Itu hal yang wajar. Jangan diratapin. Pak Hardi kok susah? Kalau mudah nggak mungkin banyak orang hari ini pada menyerah Bapak Ibu. Ya kan? Kalau mudah, kalau gampang, nggak mungkin hari ini orang nggak mau ngerjain MLM. Justru karena tidak mudah lah Bapak Ibu harus berjuang. Supaya Bapak Ibu dapat 2%-nya. Ketika banyak orang tidak percaya, Bapak Ibu percaya, itu kesempatan buat kita. Ketika belum ada orang di kota itu kesempatan buat kita. Itu yang terjadi sama saya di awal. Belum ada orang di Jakarta. Saya bergerak Bapak Ibu, saya nggak tunggu. Orang terdekat saya, upline saya, yang selalu ngajak saya main networking dan selalu saya berhasil ikut dia. Dia saya ajak nggak ikut, lalu saya nyesel. Enggak! Maaf ya, sorry ya say, maafin gua. Gua enggak nyesel lu nggak jalan. Bodoh amat, karena lu tidak pernah bertanggung jawab dengan hidup gua. Nih Bapak Ibu, camkan itu. Ya. Orang yang pernah selalu bersama saya dan ngajak saya, lalu saya prospek, saya ajak beliau, lalu
beliau nggak jalan sekarang, saya ikut nggak jalan. Enggak Bapak Ibu, saya nggak pikirin itu. Saya nggak pikirin. Kenapa? Karena anak istri saya, mereka pun nggak pikirin saya Bapak Ibu. Ngapain? Mas Sardi sombong? Bukan. Saya sudah berkali-kali meyakinkan beliau, tapi beliau nggak mau jalan. Buat apa? Hidayah kan belum datang. Kita bukan Tuhan yang bisa mengasih hidayah Bapak Ibu. Ya, jadi saya minta tolong Bapak Ibu, rendah hati. Mau belajar. Terus turunkan egonya. Kalau nggak diturunkan egonya, nggak bakal bisa jadi di Live Good. Saya pastikan, karena Live Good ini simple. Live Good ini mudah, Live Good ini murah, Live Good ini gampang. Saking gampangnya, maka banyak orang meninggalkannya begitu saja. Gitu. Mas Sardi, kalau gitu Mas Sardi sudah, Pak, Bu, mohon maaf ya, saya pernah masuk 20 besar loh di Indonesia. Jadi kalau bicara Mas Sardi pernah sukses di MLM, Pak, Bu, mohon maaf sekali. Saya pernah berada di salah satu perusahaan yang notabene-nya saya masuk dalam kualifikasi networking besar loh Bapak Ibu di Indonesia. Jadi kalau bicara Mas Sardi kalau gitu gimana? Enggak lah, sudahlah, kita tinggalkan jubah kebesarannya. Enggak ada gunanya. Mau punya jubah kebesaran apa Bapak Ibu di luar sana, ketika memulai Live Good ada 6 sektor usaha digabungkan jadi satu. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Nggak mudah untuk kita mencerna ini. Ada 6 sektor usaha jadi satu. Ini nggak mudah kalau Bapak Ibu masih ego, Bapak Ibu masih arogan, Bapak Ibu merasa besar hati. Ibu berat untuk sukses. Padahal ini kapal keren loh ini. Kapal ini keren banget loh. Kapal pesiar yang luar biasa loh Bapak Ibu. Saya minta tolong rendahkan hatinya supaya hidayah bisa masuk, supaya petunjuk bisa masuk Bapak Ibu ya. Jadi poin yang kelima ini, Mas Sardi, kalau gitu ada lagi nggak poin yang keenam? Ada Bapak Ibu. Apa dia Mas Sardi? Nih, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Belum ada networking. Ini sebenarnya saya nggak mau bongkar nih, cuman karena saya dipaksa aja sama Platinum Indonesia. Akhirnya saya bongkar. Fokus ya, fokus. 1 menit. Belum ada networking di dunia. Saya ulang. Belum ada networking di dunia yang bisa, fokus, yang bisa melawan apa Mas Sardi? Melawan marketplace. Belum ada Bapak Ibu. Belum ada. Belum ada networking di dunia yang bisa melawan penjualan di marketplace. Shopee, Tokopedia, Lazada, Beli-beli, Bukalapak. Bapak Ibu kasih tahu saya. Apa? Perusahaan besar manapun pasti ada barangnya di marketplace. Pasti ada loh. Tapi Live Good gimana? Insya Allah aman, tidak ada masalah. Loh, memang kenapa Mas Sardi? Saya sudah tahu Bapak Ibu, karena saya pelakunya. Saya punya toko di Shopee, saya punya toko di Lazada, saya punya toko di Tokopedia. Bisa jualan? Bisa. Ada masalah? Enggak ada masalah. Leader tetap kaya, member tetap happy. Oh masa sih Mas Sardi? Nggak mungkin. Mas Sardi ngarang. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri. Bapak Ibu akan tahu sendiri. Karena kalau saya ceritakan, Bapak Ibu tidak ngalami, Bapak Ibu tidak akan pernah mengerti. Nanti disangkanya Mas Sardi ngarang-ngarang, merekayasa. Saya nggak pernah bongkar ini, baru kali ini saya bongkar di forum nasional. Ini keren banget Bapak Ibu. Anda bisa kaya dengan orang jualan di Shopee, Anda bisa kaya dengan orang jualan di Tokopedia, Anda bisa kaya dengan orang jualan di Lazada Bapak Ibu. Nggak ada masalah.
dengan produknya Live Good. Saya pastikan tidak ada undercutting. Kan yang ditakutkan oleh para leader kan adalah barangnya terjual banting-bantingan harga, Bapak Ibu. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Lihat aja produk di luar sana. Harganya banting-bantingan, Bapak Ibu. Ini momentum. Ini peluang besar loh buat Bapak Ibu. Ya, saya minta tolong sama Bapak Ibu, ayo lihat ini. Saya nggak bisa bayangin loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak fokus kerjakan ini, begitu ada warehouse buka di Indonesia, orang-orang yang prospek Anda yang betul-betul berjuang hari ini di Live Good, mereka kaya raya loh Bapak Ibu. Mas Ardi ngarang, nanti lihat sendiri. Bapak Ibu lihat sendiri nanti. Karena saya pelaku loh. Saya penjual loh di Tokopedia. Saya penjual loh di Shopee. Saya penjual di Lazada loh. Jadi ini peluang besar loh buat kita. Kita bisa dapetin omset dari toko-toko yang menjual barang-barang Live Good, Bapak Ibu. Rendahkan hatinya. Bapak Ibu kalau sudah posisi diamond, orang mau jual berapapun nanti di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, kita tetap dapat 2%, Bapak Ibu. Masya Allah. Saya minta tolong, ayo dong, ayo. Lihat ini makanan enak banget. Ini bisnis gurih banget, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, ini bisnis gurih banget loh. Tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu tidak rendah hati. Bapak Ibu tidak, Bapak Ibu, 6 alasan ini sudah cukup buat saya menceritakan buat Bapak Ibu bertahan dan bertumbuh di Live Good. Saya masih punya 7 alasan lagi. Akan saya ceritakan nanti di Zoom berikutnya Bapak Ibu. Ya, akan saya sampaikan di Zoom berikutnya. Sekarang saya mau balik nanya, berapa income platinum? Apa saja, ya, apa saja yang akan dijual menjadi pemasukan buat para leader, buat para pemilik perusahaan Live Good, kan Live Good, apakah tergantung dengan omset produk saja? Kalau tergantung dengan omset produk saja, saya pastikan akan ketemu titik jenuh. Income Bapak Ibu stagnan, Bapak Ibu. Live Good itu ada beberapa sumber income, tidak hanya dari perusahaan. Saya ulang, tidak hanya dari sumber income, dari penjualan produk. Ya, saya ulang, Live Good tidak hanya sumber income-nya hanya dari penjualan produk. Kalau dari penjualan produk akan menemukan titik jenuh. Orang juga bosen kasih produk itu mulu. Minum protein mulu, ya. Nanti income kita turun naik. Ya, kalau turun naik malam Jumat enak Bapak Ibu, tapi kalau turun naik sama income gak enak Bapak Ibu, ya. Saya nggak mau, ya. Jadi saya pilih income yang stabil.